CEO secara tidak sengaja terjatuh ke lantai. Namun secara tak terduga menemukan mainan yang dikirim anaknya dari tempat sampah. Melihat rahasia terbongkar, anak laki-laki itu terpaksa mengaku. CEO baru tahu bahwa wanita itu pernah membawa anaknya ke kantor dan meninggalkan sebuah dokumen. Mendengar itu, dia langsung bergegas ke meja dan mencari dengan panik. Namun tiba-tiba melihat kertas kosong yang digambar sembarangan oleh anak laki-laki. Dia mengambil dan membuka kertas itu. Ternyata itu adalah surat perceraian yang dikirim oleh wanita itu. Hingga saat ini CEO baru sadar bahwa wanita itu benar-benar ingin bercerai. Melihat tanda tangan sendiri di surat itu, pikiran CEO kembali ke hari ulang tahun anaknya. Saat itu dia membawa ibu pertama anaknya bermain di taman hiburan. Tanpa sadar semua itu diperhatikan oleh istrinya dari kejauhan. Agar anaknya tidak melihat kesedihan, wanita itu hanya bisa menahan air mata dan memeluk anaknya. Malamnya saat merayakan ulang tahun anaknya, wanita itu melihat foto CEO dengan cinta pertamanya di ponsel. Saat itu wanita itu sangat kecewa. Langsung menyadari bahwa 7 tahun kerja kerasnya tetap tidak mendapatkan hati CEO. 7 tahun yang lalu, wanita itu hamil setelah mabuk dengan CEO. Maka CEO harus mengusulkan pernikahan rahasia dan meminta anak mereka memanggilnya paman. Wanita itu sudah menahan diri selama 7 tahun demi dia. Namun kini hubungan CEO dan cinta pertamanya semakin dekat. Dan setiap ada waktu, CEO selalu menemani ibu dan anak cinta pertamanya. Seolah mereka sekarang adalah keluarga sejati. Melihat semua itu, wanita itu langsung memutuskan meninggalkan CEO. Segera dia menelpon profesor di Laboratorium Nasional, mengajukan diri untuk ikut proyek tertutup 50 tahun. Namun satu-satunya syarat adalah ingin membawa anaknya. Profesor langsung setuju dan berjanji memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya, agar wanita itu bisa menyelesaikan urusan rumah tangga secepatnya. 5 hari kemudian mereka berangkat. Namun saat wanita itu pulang ke rumah, CEO baru pulang pukul 3 pagi. Saat itu dia sama sekali lupa ulang tahun anaknya. Melihat kue di meja, wanita itu mengeluarkan jimat keberuntungan, mengatakan itu hadiah dari anaknya. CEO langsung merasa bersalah. Dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada anaknya. Namun anaknya sudah tertidur. Saat itu wanita itu mengeluarkan surat perceraian yang sudah ditandatangani dan membalik ke halaman terakhir agar CEO menandatangani. Namun tiba-tiba CEO menerima telepon dari cinta pertamanya. Mendengar rumah cinta pertamanya mati lampu dan takut, CEO tanpa ragu menandatangani, lalu berbalik pergi. Tanpa sadar ini akan menjadi keputusan paling menyesal seumur hidupnya. Keesokan harinya wanita itu datang ke kantor untuk mengundurkan diri. Saat keluar kantor, dia melihat CEO memeluk cinta pertamanya. Namun kali ini dia tidak marah, malahan mendekat dan memberi ucapan selamat. Setelah itu dia meninggalkan kantor. Melihat itu CEO panik, langsung berlari mengejar dan menarik wanita itu masuk kantor. Dia mengatakan ada hadiah untuk anaknya. Wanita itu mengira dia masih peduli pada dirinya dan anak. Namun saat membuka kotak, ternyata isinya hanya mainan anjing. Namun wanita itu masih ingat anaknya pernah digigit anjing. Jadi sekarang sangat takut anjing. Namun sebagai ayah dia sudah lupa hal itu. CEO bahkan mengusulkan agar mereka ibu dan anak pergi bermain beberapa hari. Karena beberapa hari ke depan, dia ingin membawa ibu dan anak cinta pertamanya tinggal di rumah. Mendengar itu wanita itu benar-benar putus asa. Dia langsung membuang mainan itu ke tempat sampah dan segera menyiapkan barang bawaan untuk pergi bersama anaknya. Namun melihat anaknya enggan meninggalkan CEO, dia memutuskan tinggal beberapa hari lagi. Saat itu CEO sedang membawa ibu dan anak cinta pertamanya pulang. Cinta pertama langsung terkejut melihat wanita itu. Karena CEO tidak pernah mempublikasikan hubungan mereka di kantor. CEO cepat-cepat berdalih bahwa wanita itu kerabatnya. Wanita itu hanya dia membawa anaknya pergi. Sebelum pergi anaknya berkata selamat tinggal pada CEO. Namun mendengar itu wajah CEO berubah drastis. Dia segera berbalik dan menangkap anaknya. Menanyai mengapa memanggilnya paman. Wanita itu tegas mengatakan itu permintaan CEO sendiri. Kemudian